Baik, kita teruskan ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana isu-isu khusus yang terkait dengan piutang, terutama yang tadi saya sebut di depan, yaitu de-recognition of receivable. De-recognition itu ya kebalikannya recognition ya. Kalau recognition itu artinya pengakuan, ini kebalikannya ya. Nah, artinya de-recognition itu artinya ya penghentian piutang ya. Secara normal memang piutang itu berhenti kalau dilunasi. Tapi dalam kondisi tertentu, terutama kalau perusahaan BU ya butuh uang segera, maka perusahaan bisa menguangkan atau menjual piutang atau menjaminkan ke bank. Nah, ini ada 4 alasan ya. Mempercepat penerimaan kas ya, kondisi uang yang ketat dan seterusnya itu. Nah, kemudian cara yang dilakukan bagaimana? Cara yang dilakukan adalah melalui peminjaman. Jadi kita meminjam uang ke bank, lalu piutang ini dijaminkan. Kemudian yang kedua ya piutang itu dijual. Tapi ada satu catatan ya, kalau kita menjual piutang itu tidak mungkin untung, pasti rugi. Ya, pasti rugi. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh. Misalnya di sini piutang digunakan sebagai kolateral. Kolateral itu artinya jaminan, ya. Pada tanggal 1 Maret 2015, Meng Mills, ini nama perusahaan kita ya, menjaminkan piutang senilai 700.000 ke Sino Bank untuk pinjaman senilai 500.000. Meng Mills tetap melanjutkan pengelolaan piutang, kemudian debitur tidak diberitahu tentang transaksi ini. Sino Bank menetapkan beban keuangan 1% dari piutang dan bunga 12%. Meng Mills melakukan pelunasan bulanan dari penerimaan piutang. Nah, sekarang coba kita lihat alur transaksi dan pencatatannya bagaimana. Nah, di sini saudara nggak usah melihat yang sebelah kanan ya. Saudara melihat yang sebelah kiri di si perusahaan. Transaksi pertama adalah transfer piutang ya, atau transaksi terjadinya peminjaman dan penjaminan. Nah, saat ini kita menerima kas sebesar 493 karena dikurangi dengan beban bunga 7.000. Ya, 7.000 tadi berapa persen itu? 1% ya, 1% dari nilai piutang yang dijaminkan. Oke, jadi kas yang kita terima hanya 493, kemudian beban bunga 7.000, kemudian utang wesel atau utang ke bank 500.000. Ya, ini 1 Maret. Selama bulan Maret kita menerima pelunasan dari pelanggan ya sebesar 440 dikurangi potongan tunai 6.000 ya. Kemudian ada retur penjualan 14.000. Nah, kalau potongan dan retur ya Pak, mencatatnya biasa ya. Jadi kita mencatat dengan mendebit kas 434.000, potongan 6.000, retur 14.000, kreditnya piutang 454.000. Nah, kas yang kita terima di sini itu selanjutnya digunakan untuk membayar utang ke bank. Ya, kita bayar utang ke bank ditambah dengan bunga. Nah, ini perhitungan bunganya ya. 500.000 kali 12% kali 1 bulan. Ketemu 5.000. Jadi yang kita bayarkan ke bank saat ini adalah 439.000. Berasal dari pelunasan piutang yang dijaminkan ditambah bunga. Bulan April kita kembali menerima sisa ya, pelunasan sisa piutang dari pelanggan. Tadi sudah dilunasi 440 ya. Kemudian ada retur ya. Sudah berkurang 454 sehingga sisanya tinggal 246 ya. Tapi ternyata ada
piutang yang dihapus 2000. Jadi saat ini kita hanya menerima kas 244, kemudian debitnya debit lagi CKP, kreditnya piutang dagang. Jadi ini jurnal untuk mencatat pelunasan piutang sekaligus penghapusan piutang. Nah, kemudian uang yang kita terima digunakan untuk melunasi sisa utang ke bank, ya. Tadi kita sudah melunasi 454, ya. Kemudian sisanya tinggal 66.000, ya. Tinggal 66.000, ya kita lunasi, ya, ditambah dengan bunga. Perhitungannya seperti biasa, 66 kali 12% kali 1 bulan kata 460, maka kita membayar ke bank sebesar sekian, ya. Oke, ini transaksi yang lengkap seperti ini. Contoh lain, ya, masih tentang peminjaman. Pada tanggal 1 April, perusahaan menjaminkan piutang 500.000 ke bank untuk memperoleh pinjaman 300.000 yang jatuh tempo 1 Juli. Perusahaan tetap mengelola piutang, kemudian bank menetapkan beban keuangan 2% dari piutang dan bunga 10%. Jurnalnya sebetulnya sama dengan tadi, ya. Jadi bagaimana jurnal 1 April? Ya, 1 April kita menerima kas setelah dikurangi dengan beban keuangan, lalu utang misalnya 300. Kemudian berikutnya yang B, ya, yang B, buatlah jurnal untuk mencatat pelunasan piutang. Nah, kita menerima pelunasan piutang, ya kita catat debit kas, kredit piutang dagang, ya. Kemudian saat melunasi utang wesel, ya, debit utang wesel ditambah bunga, ya. Perhitungannya di situ ada, ya. Kemudian kreditnya kas. Oke, ini tambahan saja. Nah, sekarang penjualan piutang. Gambar ini tidak akan saya jelaskan, ya. Saya hanya akan menjelaskan istilah faktor. Faktor adalah perusahaan keuangan atau bank yang membeli piutang dari perusahaan kita. Jadi pembeli piutang disebut dengan faktor. Maka transaksi penjualan piutang sering disebut dengan istilah factoring. Ada 2 metode. Yang pertama adalah tanpa jaminan. Tanpa jaminan itu artinya kita menjual lepas. Kita jual lepas, piutangnya diserahkan. Kalau nanti ada risiko tidak tertagih, itu tanggungan si pembeli, ya. Jadi pembeli piutang menghadapi risiko tidak dilunasi, ya. Pengelolaan piutang diserahkan ke pembeli, ya. Penjual mencatat rugi penjualan, seperti tadi saya katakan, ya. Menjual piutang itu pasti rugi. Kemudian penjualan nanti akan kita akan menggunakan akun yang bernama do from factor. Jadi ada satu akun tambahan yang kita selenggarakan atau piutang kepada faktor. Ini nanti untuk menutup kalau ada diskon, retur atau potongan. Bagaimana juga meskipun sudah kita serahkan, kalau ada diskon, retur dan potongan tetap menjadi tanggungan kita. Contoh, ya. Misalnya perusahaan kita, Crash Textile, memfaktorkan atau menjual piutang senilai 500.000 kepada komersial faktor tanpa jaminan. Komersial faktor menetapkan beban keuangan 3% dari piutang dan menahan 5% dari piutang. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya debit kas 460, ya. Jadi 460 ini 500 dikurangi rugi, ya, ruginya 3% ini. 3% kali 515.000. Kemudian 5% yang ditahan oleh commercial factor ini kita catat dalam akun yang bernama do from factor atau piutang kepada faktor atau piutang kepada commercial factor. Sekali lagi yang 25.000 ini nanti digunakan untuk menutup kalau ada retur, ada potongan dan seterusnya. Nah, ini tanpa jaminan, ya. Nah, sekarang kalau yang dengan jaminan bagaimana?
Kalau dengan jaminan itu artinya ya, kalau nanti pelanggan tidak melunasi, kita yang harus melunasi. Ya, kita yang harus melunasi. Jurnalnya bagaimana? Hampir sama, tapi akun yang digunakan berbeda. Ya, debit kas sama, piutang kepada faktor sama. Nah, yang 15.000 ini tidak dicatat sebagai kerugian, tapi beban keuangan atau beban bunga, gitu ya. Nah, kemudian karena piutang masih kita selenggarakan, maka kita mengkredit akun utang, ya, utang jaminan, ya, utang jaminan atau utang pada faktor. Oke, itu bedanya dengan jaminan dan tanpa jaminan. Nah, sekarang berikutnya adalah latihan soal, ya. Latihan soal, misalnya pada tanggal 1 Agustus, perusahaan menjaminkan piutang 100.000 ke Bank Niaga untuk memperoleh kredit 60 juta. Yang jatuh tempo adalah tanggal 1 Desember. Bank Niaga menetapkan beban keuangan 2% dari piutang dan bunga kredit 9%. Selama bulan Agustus sampai November, perusahaan menerima pelunasan piutang 70 juta dan kredit dilunasi tanggal 1 Desember. Jurnalnya sama seperti tadi. 1 Agustus ketika menerima uang dari bank, ya dicatat debit kas, debit beban keuangan, kredit utang wesel. Ketika menerima pelunasan piutang, ya debit kas, kredit piutang. 1 Desember ketika melunasi, ya debit utang dagang, kemudian debit beban bunga, debit utang wesel, debit beban bunga, kreditnya kas. Ya. Nah, sekarang latihan yang berikutnya. Pada tanggal 1 April, PT Progo menjual piutang 400 juta ke Niaga Finance tanpa jaminan. Catatan piutang diserahkan ke Niaga Finance, kemudian Niaga Finance menetapkan beban keuangan 1,5% dari piutang. Nah, kita catat rugi, ya. Dan menahan 4% dari piutang. Sekali lagi, 4% dari piutang itu nanti digunakan untuk menutup kalau ada retur, potongan, dan seterusnya. Bagaimana jurnal 1 April? Ya, jurnal 1 April ya, debit kas 378, debit piutang kepada Niaga Faktor, ya ini untuk mencadangkan adanya retur dan seterusnya, ya. Kemudian debit lagi rugi penjualan piutang, ya. Kemudian kreditnya piutang dagang. Oke, saya kira itu, ya.